Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah hidroponik, di sini saya Lilis Rofiko, NPM 1871421, akan mempresentasikan mengenai sistem instalasi yang saya buat, yaitu saya mengambil wick system atau sistem sumbu. Teknik sumbu merupakan teknik yang paling sederhana dari hidroponik dan sangat cocok digunakan untuk pemula dan mudah juga dipelajari. Jadi hidroponik itu merupakan tanaman dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah. Oke, baik. Instalasi hidroponik wick system atau sistem sumbu untuk tanaman pakcoy dan selada. Nah, alasan saya mengapa memilih mendesain untuk sistem ini karena agar tidak memerlukan rumah kaca atau jaring penutup. Instalasi ini bisa diletakkan di teras atau belakang rumah, namun tidak terkena hujan dan masih terkena sinar matahari. Jadi dia ini cocok untuk lahan yang sempit atau di pekarangan rumah yang sempit gitu, tidak memerlukan tempat yang luas seperti pada sistem-sistem yang lainnya. Nah, kemudian alat dan bahan untuk pembuatan instalasi ini yaitu styrofoam bekas buah atau lainnya, pulpen, penggaris, alat pelubang styrofoam, plastik hitam, kompor atau api, aerator, netpot, sumbu, kemudian jarum suntik digunakan untuk memberikan larutan nutrisi. Nah, seperti pada gambar bisa dilihat ini desainnya. Kemudian aerator, sebenarnya aerator ini tidak digunakan pun tidak apa-apa. Jadi cairan larutan biasanya diberi pergerakan dengan mesin gelembung udara. Jadi gelembung udara itu yang disebut aerator. Akan tetapi bisa pula tanpa menggunakan aerator. Aerator adalah alat pembuat gelembung. Nah, yang biasa ditemukan di akuarium. Nah, jika tidak diberi aerator, larutan yang berada di bagian bawah tidak terserap akar. Nah, karena akar tuh berada di atas kan. Nah, hal ini sirkulasi udara tidak bersirkulasi, dan akarnya kurang mendapat asupan oksigen. Nah, meskipun tanpa aerator, sumbu sudah dianggap cukup baik dan bisa menghasilkan tanaman yang subur. Kemudian cara pembuatannya, membuat pola melingkar pada styrofoam yang bagian penutupnya. Nah, kemudian melubangi menggunakan alat pelubang yang telah dipanaskan dan melapisi lapisan tandon dengan plastik. Nah, untuk pelubangannya di sini saya sudah merancang lebar tingginya 60 cm untuk lebarnya, kemudian panjangnya 60 cm, lebarnya 39 cm, jarak antar barisan 15 cm, jarak dalam barisan 8 cm, kemudian untuk lebar dari netpotnya 5 cm. Nah, kemudian satu tandon dapat diisi dengan 12 liter air. Nah, dengan tinggi tandonnya itu 14 cm. Jadi jumlah nutrisi yang diperlukan untuk satu tandon ini yaitu 60 ml nutrisi A dan 60 ml nutrisi B dengan takaran 5 ml per liter. Nah, diusahakan memberikannya dengan menggunakan jarum suntik yang berbeda antara nutrisi A dan nutrisi B. Nah, pemberian Abimix ini disarankan 14 hari setelah semai atau setelah tanaman itu dapat diletakkan di netpot. Nah, kelebihan sistem ini yaitu hemat biaya, bisa memanfaatkan pekarangan yang sempit, pembuatan instalasi yang mudah, tanaman selalu mendapatkan suplai nutrisi tanpa henti, mudah dikontrol karena tanaman sedikit. Nah, kalau untuk bayangan saya membuat sistem ini itu membuat dengan jumlah yang banyak diletakkan di depan rumah seperti itu. Kemudian kelemahannya itu repot dalam memberikan nutrisi ketika tanaman sudah besar. Nah, tidak cocok untuk tanaman besar karena tanaman besar cenderung membutuhkan suplai air dan nutrisi secara terus-menerus, terutama ketika tanaman sudah mulai membesar. Sedangkan dalam sistem ini makanan pada tanaman ditopang oleh sumbu dan masih kurang untuk kebutuhan makanan tanaman sayuran yang berukuran besar. Jadi disarankan untuk tanaman yang mudah panennya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.